Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Alhamdulillah, bulan Rajab sudah datang, maka insya Allah itu pertanda bahwa tidak akan lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat kita rindukan, yaitu bulan suci Ramadan. Karena Rajab ini merupakan pintu gerbang, ya, pintu gerbang untuk menuju bulan Ramadan. Setelah Rajab kita akan segera memasuki gerbang yang kedua, yaitu bulan Sya'ban. Nah, setelah itu kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rajab termasuk bulan yang diagungkan, ya. Bulan yang diagungkan yang patut kita jadikan sebagai bulan dan kesempatan latihan kita menjemput datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran atau ayat 36 kita bisa menemukan bahwa Allah berfirman, Inna iddatash syuhri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12, yaitu 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Dan itulah yang menjadi satu ketetapan dari Allah saat Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan hurum, ya. Hurum itu yang dimuliakan, yang dihormati, yang diharamkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Nah, ulama kemudian berpendapat bahwa 4 bulan yang dimaksud adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut, tapi ada 1 bulan yang terpisah agak jauh, ya. 3 bulan berturut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya adalah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang oleh Al-Quran dinamakan arba'atun hurum. Dahulu ketika masa jahiliyah sebelum Islam ini ada, orang-orang Quraisy sudah membuat satu peraturannya bahwa ada 4 bulan yang mereka tidak boleh untuk bertikai. Orang jahiliyah zaman dulu kan orang Arab itu suka yang namanya perang, ya. Hobi perang itu, sedikit masalah perang, sedikit perselisihan perang antar suku, antar kabilah itu. Itu dulu orang Quraisy itu bahkan setelah Islam ada pun kegemaran mereka adu kekuatan, adu senjata itu udah biasa, berperang. Bahkan baginda Rasul juga selama hidupnya mengalami berbagai macam peperangan. Tetapi mereka orang-orang jahiliyah Arab, mereka sudah sepakat bahwa ada 4 bulan yang mereka harus menghindari, jangan sampai mereka melakukan peperangan. Yaitu tadi arba'atun hurum, ya, yaitu 4 bulan, ya. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, serta bulan Rajab ini. Sehingga kemudian ketika Islam ini hadir pun Allah menetapkan bahwa 4 bulan ini harus dijaga sebaik-baiknya kesuciannya, ya. Jangan sampai kemudian kita melakukan tindakan kejahatan, ya, sebagaimana yang Allah firmankan, "Dzalikad dinul qayyim", itulah, ya, peraturan agama yang lurus. "Fala tatlimu fihinna", janganlah di antara kamu berbuat zalim di dalamnya, ya, di dalam 4 bulan ini, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tatlimu fihinna, perbuatan zalim di dalamnya itu Allah larang itu. Ya, walaupun tentu di bulan lain juga kita nggak boleh berbuat zalim, ya.
Sepanjang bulan ya kita jangan sampai berlaku zalim. Tetapi jangan, di sini ada semacam penekanan ya. Di 4 bulan haram ini jangan sampai ada kamu yang sengaja berbuat kezaliman. Di antara tadi yaitu melanggar aturan bahwa mereka berperang pada 4 bulan ini. Melanggar peraturan bahwa mereka akan berperang ya, pada 4 bulan ini. Tadlimu fihinna anfusakum. Itu berbuat zalim pada dirimu sendiri. Artinya selain kita menjauhi perbuatan yang zalim, 4 bulan ini juga harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Sehingga baginda Rasulullah kemudian menyampaikan pesannya, anibu ila rabbikum, kata Nabi ya. Bertaubatlah engkau kepada Tuhan-Tuhan kalian. Wastaghfiru, dan mintalah ampun. Min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian. Wastanibul ma'asi, dan jauhilah kemaksiatan. Fi syahril haram, pada bulan-bulan yang dimuliakan. Huwa rojabun, yaitu bulan Rojab. Ini pesan dari baginda Rasul ya. Jadi untuk mengisi bulan Rajab ini kata baginda Rasul, anibu ila rabbikum, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita bertaubatlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah yang berdosa, yang bermaksiat, yang hobi perbuatan munkar. Anibu, kata baginda Rasul, kembali. Bertaubat, bersihkan dirimu. Karena kau akan menghadapi bulan yang kau akan digodok dosamu, akan dibakar dosamu, yakni bulan suci Ramadan. Bulan yang begitu berat, bulan yang begitu penuh tantangan, bulan peperangannya kita orang-orang yang beriman, yaitu perang melawan hawa nafsu. Wastaghfiru, dan mintalah ampun semua kalian kepada Allah. Beristighfar. Jadi di bulan Rajab ini kita memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terutama ketika selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kita banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya. Agar Allah mengampuni dosa kita. Min dzunubikum, tadi segala dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kita hapus dengan anibu wastaghfiru. Bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Wastanibul ma'asi, dan jauhilah olehmu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yang melanggar hukum. Perbuatan maksiat yang melanggar ketentuan Allah ya. Perbuatan maksiat-maksiat yang bisa menggelapkan hati kita. Jadi Rajab ini tadi saya katakan bahwa persiapan untuk menjelang tibanya bulan suci Ramadan. Ya. Kita harus bersih jiwa raga kita. Kita harus banyak istighfar untuk menghapus segala dosa-dosa kita, sehingga jiwa kita terpanggil untuk melaksanakan puasa Ramadan. Karena mohon maaf ya, perintah untuk berpuasa itu kan situ ada kelompok khusus yang Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, yang dipanggil adalah mereka orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu, diharuskan atasmu untuk berpuasa Ramadan. Yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka orang yang ada imannya, dia akan terpanggil dengan ayat tadi untuk melaksanakan puasa Ramadan. Orang yang imannya standby, imannya hidup, imannya ada, imannya eksis, maka dia ada getaran saat ada panggilan dari Tuhannya untuk melaksanakan puasa. Maka mereka orang yang ketika Ramadan datang mereka nggak berpuasa, ya mungkin iman mereka nggak hidup,
Mungkin iman mereka mati, mungkin iman mereka itu beku ya. Iman mereka kemudian tidak bisa menyambung kepada panggilan Allah. Ini yang kita khawatirkan. Maka untuk memperbarui iman tadi anibu wastaghfiru. Kita bertobat dan kita banyak istighfar untuk memperbarui iman kita ya. Untuk meninstal iman kita ya. Menggunakan taubat dan istighfar. Kalau iman kita terinstal, iman kita standby, iman kita hidup, maka insya Allah kita akan ada gerak batin untuk menjawab panggilan Allah, yakni memenuhi untuk melaksanakan saum Ramadan. Ini maksudnya. Ya. Jadi sebelum kita kemudian menyambut hari peperangan melawan hawa nafsu, yaitu hari-hari Ramadan, kita bersihkan dulu. Kita cas iman kita. Kita perbarui iman kita. Kita perbaiki iman kita dengan cara beristighfar dan wastanibul ma'asi, menjauhi kemaksiatan. Ini cara menghidupkan iman kita. Ya, dengan kegiatan ibadah ya, kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat yang bisa menggelapkan hati kita dan bisa menghancurkan iman kita. Ya. Dosa ini kan bisa menggelapkan hati ya, seperti Imam Al-Ghazali bahwa hati ini seperti kaca, adapun dosa itu seperti debu. Saat kaca ini kena debu, kemudian kita lap, insya Allah walaupun banyak debu bertempelan karena kita lap terus, kaca akan selalu bening dan jernih. Kalau bening dan jernih, maka cahaya matahari akan nembus. Tetapi kalau kaca ini kena debu, kita biarkan, debu itu bertumpuk dan bertumpuk menjadi karat di atas kaca, maka ketika dihapus, ketika dilap itu akan sulit. Lama-lama itu kaca akan keruh, kotor, hingga gelap, cahaya matahari nggak bakal nembus. Itu barangkali gambar hati kita ya. Debu ini adalah dosa kita. Kaca itu hati kita. Kalau kita berbuat dosa, kita beristighfar. Berbuat dosa lagi, kita beristighfar lagi. Terus beristighfar, maka hati kita akan bening. Ya. Kalau hati kita bening, cahaya hidayah akan dapat masuk ke dalam lubuk hati kita. Tapi kalau hati kita keruh, hati kita gelap karena perbuatan maksiat yang kita lakukan, maka hati kita akan sulit untuk ditembus sinar cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi di bulan Ramadan kita anibu ila rabbikum, kita bertobat kepada Allah, wastaghfiru, dan kita beristighfar min dzunubikum, dari dosa-dosa kita. Kemudian kita wastanibul ma'asi, berusaha sebisa mungkin menjauhi maksiat, sebisa mungkin menghindari maksiat ya. Kalau menghindari maksiat itu perintahnya tegas ya. Kalau perintahnya adalah melaksanakan ibadah, itu biasanya disesuaikan dengan kemampuan orang ya. Kerjakanlah perintah Allah semampu kalian ya. Sholat, mampu berdiri harus berdiri, nggak mampu berdiri boleh duduk, nggak mampu duduk boleh berbaring. Itu artinya mengerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Puasa kalau mampu sampai maghrib, tidak mampu boleh sampai zuhur. Ya, itu kan namanya kita beribadah menyesuaikan dengan kemampuan kita. Sedekah ya semampu kita. Ya. Infak semampu kita. Tahajud semampu kita. Ya. Baca Al-Quran semampu kita. Jadi kalau melaksanakan perintah Allah biasanya itu fleksibel ya. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Tidak dipaksa sholat harus berdiri. Iya yang mampu. Bagi mereka yang nggak mau berdiri, apakah dipaksa? Tentu tidak. Puasa harus sampai maghrib, yang mampu sih bisa. Nah mereka bagi orang yang sudah mampu, yang nggak mampu ya, orang tua kita sudah renta, mereka nggak bisa sampai maghrib misalkan. Tetapi kalau sifatnya menjauhi maksiat, ini tidak ada perintah jauhilah olehmu maksiat semampu kamu, enak sekali. Kalau menjauhi maksiat, mampu tidak mampu, harus tinggalkan.
Nggak ada perintah, jauhilah dosa, jauhilah maksiat semampu kamu. Ya asik itu. Aduh maaf saya belum mampu ini meninggalkan judi, saya masih asik. Aduh maaf saya belum mampu meninggalkan minuman keras ini, masih enak ya. Nggak bisa. Kalau menjauhi maksiat itu mampu tidak mampu harus tinggalkan. Ya. Wastanibul ma'asi, dan jauhilah olehmu maksiat fi syahril haram, di bulan haram. Wa huwa Rajab, yaitu pada bulan Rajab ya. Fi syahril haram ini ya tadi bulan-bulan yang sucikan ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi hadis ini mengarahnya kepada bulan Rajab ya. Di bulan Rajab ini kita memperbaiki tadi dengan cara 3 hal ya. Anibu ila rabbikum, kita bertobat kepada Allah, wastaghfiru min dunubikum, kita beristighfar kepada Allah, dan wal ma'asi wastanibun minal ma'asi, ya, menjauhi perbuatan maksiat. Dalam Al-Qur'an misalkan ya, ayat 217 Al-Baqarah ya. Yas'alunaka nisaril haram. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram, itu pada 4 bulan tadi. Qul, katakan kepada mereka Muhammad, qitalun fihi kabirun, berperang pada bulan haram tadi adalah perbuatan dosa besar. Karena saya sepakat ya untuk tidak boleh berperang pada 4 bulan haram tadi. Yang melanggar aturan ini, yang mereka tetap berperang pada bulan 4 haram ini, maka itu perbuatannya dosa besar. Tetapi kata Allah, wasaddun an sabilillah, menghalang-halangi seseorang untuk berjuang di jalan Allah, wa kufrum bihi, dan juga perbuatan kafir ya. Perbuatan kafir atau ingkar kepada Allah. Kemudian wal masjidil haram, menghalang-halangi orang untuk masuk ke Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, maka itu minhu akbaru indallah, dosanya lebih besar daripada berperang pada bulan suci 4 yang diharamkan tadi. Berperang pada 4 bulan ini, 4 bulan haram ini, hukumnya dosa besar ya, dosa besar. Tetapi ada dosa yang lebih besar dari orang yang melanggar aturan ini ya, aturan untuk tidak boleh berperang pada 4 bulan haram ini. Ada dosa yang melebihi besarnya dosa orang yang melanggar aturan berperang pada bulan haram. Apa itu? Pertama, saddun an sabilillah, orang yang menghalang-halangi orang untuk jihad di sabilillah. Orang yang menghalang-halangi orang untuk berjuang di jalan Allah, dosanya lebih besar daripada orang yang berperang pada bulan haram. Jadi mereka yang menghalang-halangi orang untuk berjuang, orang yang berjuang menghadapi tantangan, rintangan demi untuk berjuang di jalan Allah, dilemahkan niatnya, dirintangi langkahnya, ini dosanya lebih besar. Umpama orang ingin memamurkan masjid, dihalang-halangi ya. Orang akan membuat sebuah dakwah Islam ya, tabligh akbar, dihalang-halangi. Orang ingin berdakwah ya. Ini kan termasuknya dia berjuang di jalan Allah, dihalang-halangi, disulitkan, dipersulit untuk izinnya ya. Orang mau bikin tabligh akbar ya, kemudian dia mengajukan perizinan, dipersulit. Nah, ini dosanya lebih besar daripada orang yang berperang, orang yang bermaksiat pada bulan 4 yang haram ini ya. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah itu didukung ya, bukan dihalang-halangi. Ada di masyarakat kita kadang-kadang orang yang ya begitulah ya, orang berbeda-beda. Ada yang mendukung perjuangan kita, ada orang yang melemahkan perjuangan kita. Masih mending melemahkan, ini menghalang-halangi, lebih parah ini.
Kalau sudah menghalang-halangi berarti betul-betul dihentikan itu. Atau kalau tidak diganggu. Jadi perjuangan kita diganggu. Perjuangan kita dirintangi. Kita ingin menghidupkan Islam, mensyiarkan Islam, ya. Memperjuangkan agama Allah. Ada yang menghalang-halangi, ya ini orang betul-betul durjana yang seperti ini. Boleh diperangi, ya. Kita jangan diam, kita sedang berjuang di jalan Allah, dihalang-halangi, ya jangan diam, lawan kita. Karena dia sudah menghalang-halangi kita untuk melaksanakan perjuangan itu. Ya, siapapun orangnya kita patut untuk melawan, ya. Kalah atau menang urusan belakang, yang penting kita harus sebisa mungkin perjuangan kita terus maju, jangan sampai ada yang menghalang-halangi itu. Ya. Itu lebih besar dosanya, ya, daripada orang yang berperang pada 4 bulan haram tadi. Wa kufrum bihi, atau orang yang ingkar, orang yang kafir, ya. Orang kafir dengannya, mengingkarinya. Artinya mengingkari dari perjuangan, ya. Orang yang tidak suka kepada perjuangan, orang yang mengingkari, mengkafirkan, menghalang-halangi dari perjuangan. Orang yang menghalangi diri, atau dia orang-orang yang mengingkari, ya. Dia nggak suka dengan perjuangan. Setelah dia mengingkari, dia halang-halangi. Ini kan parah ini. Sudahlah dia nggak suka dengan perjuangan kita, ya kalau nggak suka mending diam. Ini sudah nggak suka, kemudian dia berusaha untuk menghalang-halangi orang lain berjuang di jalan Allah. Ini kan parah. Kalau nggak suka ya diam. Ya. Jangan kemudian sudah nggak suka, ya, kemudian dia menghalang-halangi kita, ini lebih besar dosanya. Ya. Wa kufrum bih, orang yang mengkafirkan, orang yang kafir, orang yang ingkar kepada perjuangan. Wal Masjidil Haram, dan juga orang yang menghalang-halangi orang akan ke Masjidil Haram. Ya, ini tentu zaman baginda Rasul, ya. Orang-orang yang menghalangi untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, atau bisa juga orang yang ingin pergi ke tanah suci dihalang-halangi. Nah, ini juga dosanya besar sekali. Dia ingin beribadah di Masjidil Haram, entah dengan hajinya, entah dengan umrahnya, berkunjung ke Masjidil Haram, dia halang-halangi, misalkan dipersulit, ya, dipersulit aturannya. Nah, ini dosanya besar daripada orang yang berperang pada bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram. Ya, sama dengan dia menghalangi orang untuk beribadah di Masjidil Haram, itu dipersulit, ya. Jadi mohon kiranya kepada pemangku aturan, ya, jangan sampai Anda itu mempersulit, menghalang-halangi seseorang untuk beribadah ke Masjidil Haram, dipersulit, yang kemudian orang terhalang untuk bisa datang ke Masjidil Haram. Ini dosanya sangat besar, ya. Wa ikhraju ahlihi, orang yang mengusir, ya, penduduk dari sekitarnya, orang-orang yang mengusir penduduk Mekah, ya, orang-orang mukmin yang diusir oleh orang-orang kafir, orang-orang muslimin di zaman baginda Rasulullah yang kemudian mereka terusir dari kampungnya, itu ya, minhu akbar indallah, dosanya lebih besar di sisi Allah, ya, terhadap perilaku-perilaku tadi dibanding orang yang melanggar aturan berperang pada 4 bulan Muharram, 4 bulan haram, ya. Jadi 4 bulan ini harus kita jaga. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Allah, ya. Yang kemudian kita melanggar sendiri dengan kita berperang, ya. Berbuat zalim, ya. Dengan bahasa Al-Qur'an, la tatlimu fi hinna anfusakum. Janganlah engkau kemudian berbuat aniaya, menzalimi dirimu sendiri, fihinna, di dalam 4 bulan tadi.